Berhenti, berhenti, berhenti. Bangun, kita harus pergi. Buka pintunya, buka pintunya. Berhenti, berhenti, berhenti. Taser, taser, taser. Kami mengalami kasus pembunuhan di kota kami tadi siang. Divisi investigasi kriminal kami berada di belakang kendaraan tersebut. Kami akan masuk ke area tersebut dan melihat apa yang telah kami lakukan. Di jalan ketiga, dia tak pernah menodongkan senjata. Mungkin tersangka pembunuhan. Ya, dengar. Sebentar lagi jadi aku akan ikut. Tepat di sebelah timurnya. Ayo lanjutkan, terus jalan, jauhkan dia. Dia mendekat ke kita. Jaga diri kalian. Dia sedang mendekat, dia sedang mendekat. Keluar dari mobil itu sekarang juga. Berdiri. Aku tidak bisa. Ayo bro, ngapain kalian di bawah matahari? Kalian lagi ngapain, bro? 100%. Kalian lagi ngapain? Iya, ya. Kalian lagi ngapain di pertanian itu ya? Identifikasi positif. Identifikasi positif. Berhenti melawan. Stop. Ayo. Bro, Kita berusaha pergi sejauh itu. Bro, ayo. Sir San. Santai, aku santai. Ya, kau baru saja membawa kami. tidak ada yang baik. Tadi aku mau menahan. Bro, kalian ngapain seru-seruan begitu? Kenapa mau mukul aku? Kamu belok ke arahku. Maaf. Maaf, iya. Kamu 2 kali langsung belok ke arahku. Oh, permainannya selesai. Oh, Aku akan menaruhnya. diamlah. Kerja bagus, bro. Benar, kamu membelok tepat ke arahku. Aku menghindari paku-paku itu. Aku bingung mau taruh apa di halaman, bro. Salut buat kamu. Hey Mike, aku tetap di sini. Aku cuma mau bicara sama kamu. Dia di tengah dan mencoba bicara padaku. Cerak. Aku ingin memberitahumu, bro. Aku akan memberitahu. Kamu apa? Bisa aku bilang sekali lagi atau kamu juga akan kena tuduhan melawan? Ayo. Baiklah, bro. Ayo, ikut aku. Kami baru saja mengalami pembunuhan berani di siang hari. Kami mendapat informasi jelas tentang tersangka. Tersangka kami berada di dalam kendaraan ini. Ya, dia mengarahkan kendaraannya ke petugas. Jadi saya mundur dan menyingkir agar tidak ditabrak. Kami menangkapnya, menariknya dari mobil, lalu menahannya. Tujuan kami sekarang membawanya pergi dan membersihkan area ini. Kerja bagus CID, VCAT, dan patroli. Bahkan kepala dan kapten kami juga datang ke sini. Kami semua bekerja sama untuk menangkap seorang pria berbahaya. Dan itulah yang kami lakukan di sini. 3 November 22. Kami akan membantu deputi yang menghentikan mobil dan melihat pengemudinya berusaha menghancurkan narkoba lalu melarikan diri.
Saya tidak tahu harus memasukkan apa. Kami akan mencoba melihat apakah kami bisa mencegatnya, mencoba memasang paku penghalang agar dia berhenti. Hati-hati, saya akan lempar tongkat. Saya berhasil mengenai salah satu bannya. Saya yakin saya berhasil mengenai salah satu ban mobil itu. Jadi semoga salah satu bannya kempes, agar pengejaran ini bisa dihentikan. Hei, dia menusuk dirinya sendiri. Dia menusuk dirinya sendiri. Biar saya ambil tameng. Biar saya ambil tameng. Saya sudah punya tameng. Tahan. Saya sudah punya tameng. Saya sudah punya tameng. Penggunaan taser. Buka pintunya. Buka pintunya. Buka pintunya. Berhenti. 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 Taser. 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 Berbaring di tanah. Berbaring di tanah. Berbaring di tanah. Keluarkan dia. Bukankah begitu? Brandon, kamu menangkapku. Aku, bro. Aku nggak pakai kata bro. Bilang saja, Tony. Bagaimana aku bisa bantu? Gimana kamu akan terus? Dia punya pisau. Aku tak lihat apa-apa di bajunya, jadi aku akan menemuinya. Kita masih punya jarak yang kutempuh. Kalian tahu dari mana dia? Seseorang mengamankan pisau untuk berjaga-jaga. Apakah kamu menelan sesuatu? Bisakah kamu mendengarku? Apakah kamu menelan sesuatu? Kami perlu tahu supaya kami bisa membantumu, bro. Supaya kamu nggak mati. Iya, mati. Saya sudah menghapus perintahnya. Kamu punya luka gores ringan di lengan. Dia tadi mau ke kota. Iya. Beginilah penampakannya. Ya, angkat dia ke atas. Aku memang tidak bisa melakukannya. Keluarkan tasernya. Dia berhenti di lokasi ini dan mulai menusuk dirinya sendiri dengan pisau di dalam kendaraan. Kami segera mendekatinya. Saya memakai taser untuk mencegah dia melukai diri dan membawanya ke tahanan. Tim medis menuju lokasi. Pastikan dia tidak menelan obat dan tangani lukanya. Berapa orang di belakang? 3 di taman telepon, 1 melarikan diri dari Anda. 2 orang melarikan diri. 2 orang meninggalkanmu. Salah satu subjek di kendaraan yang dia turunkan. Mobil berhenti perlahan. Dia keluar dari kursi belakang ke jalan. Kami akan periksa kesejahteraannya dan pastikan dia baik-baik saja karena tidak ada tuduhan padanya. Di kelas E rumah sakit, mereka kedapatan membawa narkotika, tidak berhenti saat lampu biru dinyalakan, dan awalnya dituduh karena pemeriksaan perlengkapan kendaraan. Kami sedang merespons panggilan bisnis tentang seorang pria yang baru saja memecahkan jendela. Jadi kemungkinan pria Hispanik akhir 30-an atau 40-an memakai kaos tanpa lengan hitam dan celana pendek hitam. Saya ingin menghubungi pria ini. Mungkin dia terpengaruh sesuatu dan terus memecahkan jendela. Oh. 31 akan saya tahan di Ceres dan Sierra. Hei saudara. Hei, duduk di trotoar, duduk di trotoar. Tidak, duduk di trotoar, berhenti. Kamu sedang ditahan, bro. Duduk di trotoar, duduk di trotoar. Hei, duduk di trotoar. Kamu ditahan. Duduklah.
Hei, kamu ditahan karena ada yang menelepon polisi dan melaporkan pria Hispanik berbaju tanpa lengan hitam dan celana pendek hitam memecahkan jendela mereka. Tunggu, kamu tahu sesuatu tentang itu? Kenapa kamu naik ke sini? Tidak memecahkan jendela mereka. Aku tidak tahu tentang itu. Tidak. Mungkin ini alasan sikapnya. Apakah kamu menghisap sabu hari ini? Tidak sama sekali. Tidak. Sepertinya kamu memang melakukannya. Tolong aku ya. Tolong aku ya. Bisa dongakkan kepalamu ke belakang? Dongakkan kepalamu ke belakang. Dongakkan ke belakang. Bisa dongakkan kepalamu ke belakang? Bukan, memang begitu. Pejamkan matamu. Memang begitu, bro. Pejamkan matamu. Matanya bergetar, jelas menunjukkan ia sedang dipengaruhi sesuatu. Banyak gejala objektif yang terlihat saat seseorang terpengaruh metamfetamin. Seperti yang bisa kamu lihat, jarinya, dia tidak bisa berhenti menggerakkannya. Dia terus bergerak tanpa bisa dikendalikan. Bicaranya sangat cepat. Kelopak matanya bergetar. Itu adalah beberapa gejala objektif yang cukup jelas ketika seseorang berada di bawah pengaruh metamfetamin. Itu berhasil. Berdiri sebentar, pisahkan kaki. Oke. Jika terbukti itu bukan kamu, kamu akan dibebaskan. Apa ini? Baiklah. Hah? Apa ini? Semprot Amerika? Semprot Amerika? Iya. Sekarang Deshaun adalah seorang narapidana bebas bersyarat, yang berarti dia seorang penjahat terpidana. Saat menandatangani putusan, dia setuju tidak boleh memiliki senjata api atau semprotan merica. Jadi tampaknya itu adalah semprotan merica, yang kini jadi tindak kejahatan. Hei saudara, kami akan membawamu ke kantor kami, ya. Sayangnya, Naib, saksi tersebut tidak bersedia datang ke sini dan mengidentifikasinya, dan kami tidak bisa menahannya atas vandalisme. Tapi ada pelanggaran lain seperti pelanggaran masa percobaan, kepemilikan semprotan merica ilegal, dan pengaruh zat terlarang. Kami bawa dia ke kantor polisi karena kemungkinan akan terus bermasalah malam ini. Kami akan menghubungi pembimbing untuk melaporkan pelanggaran. Kami menuju lokasi pencurian. Seorang pria memaksa masuk rumah, mengancam membunuh, dan mengambil tongkat baseball. Pria itu keluar lalu menelepon 911. Ternyata dia masih di halaman depan karena mendengar pria itu bicara. Kita akan ke sana untuk memastikan dia kemungkinan terlibat panggilan lain malam ini. Semoga dia ada di sana. Oke, jadi sekarang sudah kamu ditahan. Ya, kamu tidak bebas untuk pergi. Aku tidak bisa melihat. Kamu melanggar batas. Oke, aku mengerti. Aku melempar ke sana. Aku akan ke sana. Tidak, kamu tidak akan ke sana sekarang. Mereka bilang kamu ditahan. Kamu tidak bebas untuk pergi. Aku tidak ditahan. Kamu ditahan, ya. Hei. Yang terjadi adalah aku tidak salah buku. Maksudku, aku sedang berusaha kembali ke posisiku semula dan segala macam. Aku sedang berusaha. Tidak, kita akan segera mengeluarkannya. Dia melemparkan tongkat baseball dan parang ke arahku. Tunggu sebentar, kami akan bicara denganmu sebentar lagi. Ya. Benar, dia mengacungkan tongkat baseball dan parang padaku. Aku bahkan tidak bertanya. Tidak, aku yang bertanya. Oh, ya. Setelah aku melihat parang itu, kami tidak menahanmu. Kami akan mencari tahu dan memborgolmu. Seperti kubilang, kamu ditahan. Bicara dengan dia, kita dudukkan dia di sana. Ikut aku, Rashad. Jadi sekarang dia sedang ditahan. Dia di depan pintu, mendobrak dan mungkin mengatakan hal yang tak dia akui pada kami. Dia yang tadi disemprot gas merica karena membuat keributan. Aku tak bermaksud membeli wanita itu tanpa alasan. Aku tidak punya masalah dengan wanita itu. Sungguh, dia bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku nggak bisa lihat, aku baru saja terbakar. Aku cacat. aku tidak terbakar. Wah. Aku tidak mengerti itu. Wah. Gue nggak ganggu siapapun atau ngerusak apapun. Rashad, itu jersey ya? Bro, gue lagi nongkrong di sini. Gue di sini. Gue punya teman bakar. Gue jalan di trotoar, ngetok pintu salah. Serius, bro. Serius, bro.
Gua nggak bawa senjata apa-apa, sumpah. Gua nggak maksud apa-apa. Oke, ayo kita kembali. Berhenti. Kita sudah selesai dengan itu, oke? Kita sudah selesai. Aku belum dikeluarkan. Sekarang kita melakukan pelanggaran tingkat pertama. Dia mencoba kabur saat diborgol dan digeledah sebelum dimasukkan ke mobil. Dia juga bisa dituduh melawan penangkapan. Jadi mereka akan menyelesaikan penyelidikan mereka, seperti mengumpulkan pernyataan dan hal-hal semacam itu, lalu mereka akan membawanya ke penjara. Itulah posisi kita sekarang. Kita akan segera menuju ke perkelahian fisik. Karyawan di 7-Eleven menelepon dan mengatakan ada laki-laki dan perempuan yang berkelahi di lokasi ini. Ada apa, Bob? Kamu terlibat dalam kejadian ini? Kamu yang disemprot gas merica tadi? Mereka melompat. Mereka melompat. 10 orang dari mereka. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu siapa mereka? Atau itu hanya acak saja? Mereka tetap di sini karena sudah mulai. Aku sedang naik sepeda lewat dan ada 2 wanita di dalam mobil. Iya. Saat mereka lewat, mereka bicara sesuatu, lampu lalu lintas berubah merah. Saat aku melewati mereka, aku tanya, apa yang kamu katakan? Dia jawab, lalu lampu sepeda hijau dan mereka menepi di sini. Dia berputar di sini. Aku tak ingin kebersihanmu dijaga. Tapi mereka mencoba menabrakku dengan mobilnya. Aku lompat dari sepeda di situ. Dia bilang akan panggil kakaknya dan lari ke gang sini. Aku coba kabur, tapi dia lari ke arahku saat aku naik sepeda dan memukulku dari belakang. Lalu aku melompat dari sepeda. Aku berhadapan dengannya dan aku bertarung dengannya, bertarung sampai ke sini. Pada saat itu, 2 atau 3 orang sekarang ikut melawan aku. Mereka memukulku dari belakang dan aku memukulinya. Lalu 4 atau 5 orang lagi datang dan langsung memukuli hingga gigiku rontok. Mereka memukulku lalu hanya berdiri sambil menahan pintu tetap terbuka. Aku tak bisa biarkan mereka masuk lewat pintu tenis ini. Mereka terus bicara padaku, lalu menahan dengan kaki dan menekan wajahku ke tanah hingga gigiku rontok. Aku akan pergi dan bicara dengan para karyawan, lihat apakah aku bisa mendapatkan rekaman kamera tentang apa yang terjadi. Dia belum selesai, masih di dalam. Aku penasaran apa yang dia temukan. Rekaman kamera pun belum diunduh. Dia satu-satunya yang peduli dan memeriksa rekaman kamera. Di situ. Itu dia. Dia orangnya. Dia di situ. Hei, dia yang melakukannya. Dia yang memulai semuanya. Itu mereka. Mereka yang mengendarai mobil itu. Tunggu dulu. Hei. Pak polisi. Itu mereka. Apa-apaan ini? Itu mereka. 2 gadis itu. Dia kira akan terus melihat wajahku. Ya, dia salah sangka. Dia pikir dia akan datang dan menertawakan. Dia mengendarai gadis kulit putih, satunya melompat masuk. Dia berteriak memanggil saudaranya di gang, yang dari gang, dan dia yang mengemudi. Dia memukulku dan mencoba memukulku saat di sepeda. Aku juga melemparkan pukulan. Dia juga pergi. Aku semangat karena kita bisa melakukannya, oke? Silakan tahan dia. Silakan tahan dia. Bro, dia hampir menabrakku pakai mobil. Serius? Apa yang kamu cat? Aku tidak tahu apa itu halaman. Tutup mulutmu. Dasar jalang, tutup mulutmu. Hei! Aku boleh mengatakan apapun yang aku mau. Aku tahu kamu korban, tapi kalau kamu mau bikin masalah, hei. Dengar. Kamu memang korban, tapi kamu bikin keributan di sini, jadi aku tetap bawa kamu. Aku tidak datang ke sini, aku hanya berdiri di luar. Kamu berteriak. Kami sedang bertugas. Aku sudah melakukannya. Kami sedang menjalankan tugas kami. Pergilah ke rumah sakit. Terima kasih. Jadi kita bisa mempercepat ini. Kau langsung memukul hanya untuk bersenang-senang. Aku sudah lihat videonya. Berhenti bilang tak memukul. Buktinya ada. Itu sebabnya tanganmu diborgol di mobil polisi. Jika orang ini luka parah, itu jadi penyerangan berat. Dan aku punya kamu dan kamu di kamera memukul dia. Dan itulah tuduhan yang akan kamu dapatkan. Kau paham maksudku? Kau pikir aku melakukan sesuatu? Aku tahu. Aku kenal kamu dan tahu kamu melempar pukulan, tapi aku tidak peduli. Jika kita tak bisa identifikasi orang lain, aku sudah identifikasi kamu. Kamu terekam melempar pukulan, wajah pria itu rusak. Saya tidak ada yang mau dikatakan. Itu sebabnya kamu berhak diam. Malam ini kamu masuk penjara.
Lihat rekaman videonya. Ada sekitar 4 orang yang menyerangnya. Hei, aku titip sepedaku di sini ya. Tolong pastikan tidak diambil orang. Aku tidak punya kunci. Aku bukan penanggung jawab sepedamu. Tanya saja pekerja itu apakah bisa mengawasinya. Aku punya hal lain yang harus dikerjakan. Aku juga harus menerima panggilan lain. 2 perempuan yang ikut menyerang dan terlihat memukul korban akhirnya kembali ke lokasi setelah kami melihat rekaman kamera. Mereka kini ditahan dan akan didakwa penyerangan. Saya tidak akan mencatat pria lain sebagai tidak dikenal, namun saya sudah punya deskripsi jelas tentang mereka. Semoga dia memeriksakan lukanya ke rumah sakit, dan dia akan berbicara dengan detektif, dan mungkin dipindahkan ke lantai lain karena dia korban penyerangan. Saat ini hanya dicatat sebagai kasus penyerangan, lalu lanjut ke kasus berikutnya. Hentikan kendaraan di sini. Dari Hipponis Tarson sudah terlambat. Belok kiri sedikit secara sembrono, supaya kayu kita bisa terlihat di layar. Itu ada di Circle K, South Sun Guru, North Main, plat nomor kertas, Dodge Challenger, saatnya Pocket Pottery. Saya 1080. Mainai utara ke Somerville. Jarakmu cukup jauh dariku. 26 arah barat, 26 arah barat. Sejuta 26 di jalan masuk. Kita berhenti di sini, bro. Ya, kamu harus berdiri di jendela. Kasih satu lagi. Aku sudah cukup. Matikan mobilnya. Matikan mobilnya. Sopir, dengan tangan kirimu, buka pintunya. Keluar perlahan-lahan. Berbalik dari saya, berjalan mundur. Dapat mobilnya, kasar. Siap. Oh, agak lights up. Sekarang Take a left. Keep walking back. Hands behind your back. Bring it back. Penumpang terakhir keluar dari kendaraan. Ada bayi di dalam mobil. Itu putrimu di mobil. Ayo kembali. Kamu bawa senjata? Pegang bayinya, ayo kembali. Bagikan anak-anakmu, biarkan mereka tidur. Episode silang taruh mobil, terima kasih. Ini 249, buka salurannya. Kita 2-4 punya 4-10. Itu pengejaran kereta dorong kecil. Saya kira sekitar 1,5 mil. Saya rasa dia memutuskan untuk berhenti. Yang saya yakin alasannya karena mereka punya anak kecil, berusia 2 tahun di kursi belakang. Jadi sekarang kita akan menggeledah mobilnya. Dia pasti akan masuk penjara. Lalu kita akan mencari tahu sisa tuduhannya sekarang. Dia pasti akan dipenjara karena lampu belakang yang redup. Lalu kita akan mencari tahu sisa tuduhan lainnya. Geledah mobil ini. Saya tidak tahu di halaman. Selain ke halaman, saya tidak menaruhnya di halaman. Itu akan menjadi nomor 1. Sopir bilang dia lari karena dia merasa lebih hangat. Bagus. Jadi kalian mau bicara dengan saya soal insiden ini malam ini? Saya butuh jawabannya atau tidak? Tidak. Bagaimana denganmu? Tidak. Bagaimana dengan Anda? Oke, hidung. Saya berikutnya. Pergi. Nama belakang saya akan... Saya tidak akan bawa bayi saat kalian kabur dari polisi. Juga, kami bisa membawa kamu. Sayang, kamu harus cerdas. Jadi orang-orang yang memeriksa kursi belakang, hasil tesnya positif ekstasi. Nah, di sana juga ada sedikit ganja. Nah, pengemudi akan dipenjara malam ini karena kabur dari polisi, punya ekstasi, dan membahayakan anak. Dia juga akan dapat surat tilang. Cara anak itu di kendaraan tadi sangat tidak bisa diterima.
Dia bertanggung jawab atas anak itu, jadi akan mendapat surat tilang dan masuk penjara malam ini. 2 orang lain dibebaskan, dia akan kena tilang. Saya 23 tahun. Hentikan mobil di sini, ada lampu putih di belakang. Mari kita tempati itu 3 kali juga. Hati-hati. Tunjukkan aku mencoba mengejar kendaraan di Raxdale. Mungkin sudah pergi. Baiklah, di Raxdale. Tolong pindahkan aku ke tempat lain. Di Kame, PDR. Dapat 1. Zion, turunkan tangan. Aku bilang, Aku sedang berusaha melakukan itu. berbaring di tanah. Aku nggak melakukan apa-apa. Berhenti. Berbaring di tanah, Aku nggak melakukan apa-apa. Aku nggak melakukan apa-apa. aku di luar, di mobil, terpisah. Aku nggak melakukan apa-apa. Itu bukan punyaku. Itu bukan punyaku. Saya nggak melakukan apa-apa, Pak. Saya nggak melakukan apa-apa. Aku nggak ngapa-ngapain, Twin. Duduk di situ. Zion, berhenti. Wow. Kenapa kalian melakukan ini? Ayo, kembar. Kembar, jangan begitu. Saya punya 1 yang masuk ke dalam rumah. Saya punya 2 yang masih belum diamankan. Bisa minta bantuan unit, tolong? Aku sudah bilang ini, kembar. Kenapa kalian melakukan ini untukku? Oh, kamu lari karena kamu bawa senjata ya? Aneh. Kita melakukan itu lagi? Kamu benar, bro. Itu bukan giliran saya. Hei, jangan duduk. Ayo, kembar. Itu bukan urusan saya, kembar. Maksudmu itu bukan punyamu? Itu ada di celanamu. Itu bukan punyaku. Ayo, kembar. Jangan perlakukan aku seperti ini, kembar. Zion, berhenti. Kamu tahu? Berhenti. Kamu tak seharusnya punya senjata. Pak. Sial, bro. Mengganggumu. Aku tidak tahu siapa yang ada di mobil itu. Tutup mulutmu. Kenapa kamu nyetir kayak brengsek? Berhenti. Aku hampir masuk penjara. Ayo, kembar. Telepon ayahku. Aku nggak punya ponsel, bro. Aku bisa ambil ponselku dari sana. Aku tidak bisa ambil ponselku. Sam. Ponselmu di rumah, kembar. Aku tidak bisa bangun. Kau tahu ini, kembar. Aku sudah bilang, kembar. Kenapa kalian begini padaku? Apa yang terus kau katakan? Kenapa kami memperlakukanmu seperti itu? Aku tidak. Itu dia juga. Kau mengganggu itu? Bro, kami tidak melakukan apa-apa. Tidak. Kenapa kalian lari? Oke. Kalian mau dipenjara karena ribut? Kembar. Sebaiknya kamu tenang saja. Kembar, bro. Aku akan masuk penjara. Telepon ayahku. Tidak, aku tidak. Kembar, aku bilang padamu. Aku tidak. Kamu tahu ini. Aku tahu apa yang aku rasakan sekarang. Tidak, aku tidak, kembar. Itu aneh banget. Oh, bro, aku sudah pakai celana dan segala macam. Itu saja aneh. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Bro, aku nggak ngapa-ngapain. Kembar. Bro. Oh, bro. Ayahku nggak di rumah. Bisa kamu telepon ayahku? Tolong, bro. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku sayang kalian semua, bro.
Enggak, aku enggak begitu, Twins. Ini Jamison punyaku. Buka mobilmu untukku. Jadi aku akan masuk penjara. Kemungkinan besar begitu. Ya. Bro, kenapa kamu mau lari ke rumah padahal aku tahu siapa kamu? Kamu tahu siapa aku? Itu bukan pistolku. Itu bukan pistolku, bro. Bagaimana bisa itu bukan pistolmu kalau tadi ada di celanamu? Bawa ke dalam rumah. Itu pistolnya. Taruh. Taruh. ...101 di saluran jelas. Seseorang seharusnya mengenalnya. Namanya Zion. Dia sering membobol mobil, mencuri senjata, dan terafiliasi geng. Jadi inilah rumah yang kami geledah. Terakhir kami dapat 19 senjata 6 atau 7 diantaranya hasil curian. Begitu saya melihat dia keluar, saya langsung tahu dan tidak terkejut dia membawa senjata. Saya rasa ini juga kakaknya. Seseorang kabur dari pemeriksaan lalu lintas. Letnan Blanding mengenalnya dan ia seharusnya tidak membawa senjata. Dia menyimpan pistol di celananya. 2 orang lain juga ada di mobil. Kursinya payah banget. Nih. Kamu cukup khawatirkan kita saja, oke? Rap, rap, rap. Rap. Paul Simmons, kamu ikut taekwondo? Aku kembali seperti ini. Ada lebih banyak api. Baiklah, Tom. Mungkin pasti ada 2 yang berjalan. Saya hanya perlu menyelesaikan pencarian. Zion ada di kursi belakang atau depan. Saya kenal dia karena pernah berurusan dengannya dan dia sempat kabur dengan AR. Hey. Ada senjata di sana. Tolong awasi itu untuk saya. Segera buka kunci mobil, dia menendang jendela. Oke, saya duduk di sini. Sial. Berhenti. Itu bukan milikku yang bagus. Aku tidak peduli. Berhenti. Intern supirnya, itu miliknya. Berhenti. Saya butuh air, tolong. Tolong, bro. Tolong, bro. Menendang jendela itu bukan begitu. Ya Tuhan, kenapa dia begini padaku, Tom? Karena ya Tuhan, bro. Berhenti menendang jendela. Bolehkah aku duduk di tanah? Tidak, tidak. Duduk dan diam. Kamu sudah dewasa sekarang, jadi bersikaplah seperti orang dewasa. Baiklah. Bisa tolong ambilkan air untuk saya? Setelah saya selesai. Saya mungkin akan mengambil sisa MJ. Tidak ada yang benar-benar buruk dalam membawa, jadi. Hah? Tinggal kocok saja. Tas itu masih di kursi depan. Tas itu masih di kursi depan. Ada 1. Itu kosong. Yang itu di sana, itu kosong. Oh, aku menemukannya pingsan. Oke. Yang itu ada giginya. Gigi. Aku akan duduk di sini seperti... Jadi, hingga kini, senjatanya dinyatakan bersih. Orang utama saya, Tuan Zan, tidak punya surat penangkapan. Jadi, saya tidak tahu alasan mereka kabur atau kenapa Zan mengelola rumah itu. Saya tahu dia punya pembatasan jaminan, jadi jika dia ke penjara malam ini, hakim mungkin kecewa. Namun, selain senjata, kami hanya menemukan sedikit ganja sejauh ini. Hanya sopir dan orang yang saya bawa di belakang mobil kemungkinan besar akan dibawa malam ini. Karena saya tahu dia seharusnya tidak memiliki senjata itu.
Baiklah, kamu akan ikut naik ke penjara bersama saudaramu. Kamu sudah membacakan hak-haknya, kan? Iya. Ini ganja siapa? Ini ganja siapa? Ini ganja siapa? Itu punyaku. Oh, oke. Halo, ada apa denganmu? Apakah ada yang bilang kamu boleh berdiri? You can have... Kamu bisa duduk. Kamu bisa duduk dengan sopan. Kamu menangkapku karena itu. Enggak, bro. Apa kamu sudah dapat informasinya juga? Apa kamu punya itu? Oh, itu tidak mungkin. Cukup cabut saja. Nah, kalau kamu mau melakukan hal bodoh, maka kamu dapat hadiah yang bodoh juga, oke? Hari ini? Bukan. Hari ini perjalanan ke penjara. Kamu tak bisa mengaitkannya dengannya. Mungkin dia sedang dipisahkan dari gundukan itu. Baiklah. Lihat. Ingat. Keduanya kini ditahan. Saya akan memasukkan informasinya. Dan namanya D sesuatu Kanard. Saya lupa apa tepatnya. Smajek. Cedo, seperti yang kita pelajari di adegan itu, senjatanya memang dikembalikan. Itu legal, tapi dia ditangkap karena gagal berhenti saat lampu biru dinyalakan dan kepemilikan ganja dalam jumlah kecil. Pria berhudi hitam ditangkap karena memiliki ganja sedikit. Penumpang berhudi merah dibebaskan tanpa dakwaan. Baiklah. Ternyata ada laporan tentang tembakan yang dilepaskan. White hoodie. Insiden Anda telah diperbarui. Sial, dia akan kabur, Ryan. Apa dia akan lari? Hei, belok ke toko kasur itu. Saya belok ke toko kasur. Malibu abu-abu itu sudah dipakai 4 kali. Hei, ada apa? Bagaimana kabarmu? Kamu bawa KTP? Apa itu ada di rumah saya? Itu ada di mobil teman saya, dan dia sedang menunggu saya kembali. Apa itu di bajumu? Jangan pindahkan, itu punyaku. Itu milik saya. Jangan bergerak. Saya tidak bergerak. Ponsel saya ada di sana. Itu milik saya. Baiklah, jangan bergerak. Itu legal. Saya mengerti itu. Bisa ambilkan ponsel saya? Jangan. Friday, tangkap aku, Bris. Gagal. Ikuti mobil abu-abu itu. Mobil abu-abu mulai jalan, lalu putar balik dan keluar dari medan perang di sini. Aku tidak tahu. Hubungi Taylor setelahnya. Mereka baru saja memasukkan aku karena aku tidak melakukan apa-apa. Itu punyaku. Senjatanya ilegal, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Ya, yang itu di sana, ya. Senjatanya legal, tidak ada yang salah denganmu. Kamu bisa memeriksanya, tahu? Itu legal, aku nggak ada urusan. Itu baru terjadi, aku mencoba kembali ke mobil. Menunggu temanku, tapi bisa tolong ambilkan? Soalnya aku nggak mau itu jatuh dan kamu tahu kan? Tolong ambilkan ini di ponsel, terima kasih. Aku mau bilang aku nggak terlibat dan nggak tahu apa yang terjadi. Aku hanya ingin memastikan aku aman dan bersih. Aku nggak bawa apa-apa. Itu nama. Hah? Aku nggak tahu mereka tahu atau enggak, tapi di situ. Hah? Mereka nunjuk ke sana, ke belokan berikutnya. Kayaknya semua orang lewat aja. Permisi? Pak, Anda sering melihat saya di taman padahal saya tidak terlibat. Mereka ada di garasi. Mereka bergerak di garasi. Baiklah. Jadi Anda melihat mobil polisi lain mengikuti kendaraan abu-abu yang melarikan diri dari tempat kejadian itu. Jadi kita seharusnya segera mendapatkan pembaruan tentang itu.
Mungkin bahkan sampai ke lokasi kejadian, kita akan lihat nanti. Itu teman dekat saya, dia sedang mengerjakan jalan itu. Ini setelah istirahat. Tertabrak, orang, atau properti. Dari mana dia dapat pelurunya? Ya, sudahlah. Akan saya tangani. Letnan Blanding mendapat laporan tembakan, lalu mendekati beberapa orang. Orang ini sudah diamankan. Sekelompok orang kabur dengan mobil abu-abu dan dikejar satu mobil polisi. Jadi saya bilang, kita harus... Tunggu sebentar. 7467, kita bisa ada panggilan tadi. Kami menerima beberapa panggilan tentang tembakan yang dilepaskan. Dan sebenarnya, saat panggilan itu masuk, saya bisa melihat lokasi tempat kejadian yang dimaksud. Petugas keamanan kami di luar menunjuk orang ini. Saya melihat dia menyeberang ke parkir kosong di sebelah. Saat kami berurusan dengannya, mereka menyebut tentang Malibu abu-abu yang dimasuki orang yang sedang diajak bicaranya. Unit lain di jalan utama berhasil menghentikan mobil itu. Begitu mereka keluar, sebenarnya langsung terjadi kejar-kejaran mobil dan akhirnya kami berhasil menghentikan mobil itu dengan teknik pit. Jadi semua orang yang ada di dalam kendaraan itu sekarang sudah diamankan. Jadi sekarang setelah semua orang diamankan, kami mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana penembakan itu terjadi. Jadi kami akan mencari kabar baik di sini dan mencari tahu di mana sebenarnya kejadian itu terjadi. Ya, saya baik-baik saja. Jadi, ya. Wow, baiklah. Ya, jadi itu jadi kacau, semua orang ditahan. Tapi ini bukan sekadar lampu mati, melainkan ada tembakan di sana. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kamu lihat panggilan yang harus dia lakukan kan? Dia tidak akan tinggalkan orang yang membawa senjata untuk mengejar kendaraan. Jadi dia akan beritahu unit lain. Hei, kalian urus kendaraan yang kabur di sini, saya tahan satu orang. Ya, menggunakan deskripsi yang jelas untuk para deputi yang sedang datang ke sini agar mereka bisa mengenali kendaraan itu dan menangkapnya juga. Kami sedang mengumpulkan barang bukti di lokasi. Kami juga baru saja mendapat pemberitahuan dari salah satu rumah sakit setempat bahwa seseorang baru saja datang dengan luka tembak. Salah satu penyidik kami sedang ke sana untuk memastikan apakah orang itu terlibat, kemungkinan besar iya. Silakan. Jadi kita punya darah di sini. Dan maaf, kita punya potongan senjata, magazine, selongsong peluru, proyektil, dan darah. Semuanya lengkap. Seperti saya bilang, ini situasi kacau untuk mencari tahu apa yang terjadi sekarang. Jadi semoga ini bisa segera terpecahkan. Tapi kita lihat saja nanti. Kami terus saja menemukan semakin banyak hal. Hei, di mana tas berisi selongsong itu? Biar aku ambil, masih banyak lagi. Itu di depan sana. Hah? Aku akan berhenti main dengan selongsong peluru. Di Richland County, South Carolina, Letnan Chris Blanding mendapat laporan tembakan di luar arena bowling. Saat Letnan Blanding tiba, petugas keamanan memberitahu ada pria muda berjalan di parkir membawa senjata dan kini sudah diamankan. Saat itu terjadi, orang yang diajak bicara masuk ke Chevy Malibu abu-abu lalu mobilnya langsung pergi.
Detron Washington, spesialis anjing pelacak, ada di dekat lokasi dan akan berbincang dengan kita malam ini. Ia mencoba menghentikan pengemudi, tapi pengemudi tidak berhenti. Kami kini punya rekaman dashcam pengejaran itu. Spesialis anjing pelacak Washington memimpin dan mengikuti Chevy Malibu hampir 4 mil. Dia membawa anjing pelacak Sunny di mobil untuk mencegah pelarian. Akhirnya petugas melakukan manuver PET. Pengemudi ditangkap di mobil dengan pistol dan beberapa botol minuman keras. Seluruh penumpang diidentifikasi. Pengemudi ditangkap dan didakwa mengemudi ugal-ugalan serta tidak berhenti saat lampu biru dan sirene dinyalakan. Penyidik mewawancarai korban penembakan di rumah sakit tempat dia dikonfirmasi. Dia terkena tembakan di arena bowling. Divisi Investigasi Kriminal masih menyelidiki penembakan ini dan menyatakan akan ada dakwaan tambahan. Orang yang dicurigai di parkiran sempat ditahan lalu dibebaskan, tapi senjatanya tetap disita sebagai barang bukti. Kita akan alihkan urusan pekerjaan sayang. Apa tadi itu? Iya ya. Anjing, kamu teriak apa? Tidak, dia akan melihatmu. Oh, oke. Kamu orang itu? Ya, aku bekerja dengan kami. Oke, bagus. Nice. Aku baru saja mendapatkan mobilnya. Oh, apa kamu baru saja mendapatkan ini? Iya, ya. Baiklah. Aku baru pulang dari luar negeri dan dia sangat mengejutkanku. Itu cahaya yang terang. Apakah ada sesuatu di dalam kendaraan atau ada seseorang yang khawatir tentang sesuatu yang ilegal? Ada narkotika, obat-obatan, bom, granat tangan? Atau sesuatu seperti itu? Apakah Anda keberatan jika saya melihat-lihat? Ya. Kamu tidak peduli? Hebat. Kamu tidak bawa senjata, kan? Kamu bawa? Oke, hadap ke sana. Tunggu sebentar, aku akan menurunkanmu. Kalau kamu mau kembali ke sini, kamu duduk saja di bumper di situ. Tidak, tidak. Iya, kurasa itu saja yang mereka punya. 4 Oktober. Terima kasih. Minum saja. Ada yang bagus? Siang Oktober. Itu jam 6. Benarkah itu jam 6? Dia baru saja ditangkap karena menyelundupkan kokain. Semoga tidak pada bulan Juni. Baiklah. Kursi belakang juga ada, Perry. Cek untuk kami. Tidak cek itu. Apa itu? Ya Tuhan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ini kakiku. Apa itu? Kenapa kamu periksa itu? Aku akan menelannya karena aku tidak tahu. Kamu mengeluarkan sesuatu dari saku, lalu langsung memasukkannya ke mulutmu saat kamu sedang duduk. Oh ya, ya. Kamu benar. Benar kan? Maksudku, pikirkan itu, bro. Kamu benar. Kamu tahu, kamu sering menjatuhkan barang dan bertingkah aneh. Aku terkejut, serius? Dengan semua mobil ini kamu bebas? Apa kamu masuk ke sini? Iya. Aku tidak menganggapmu penjahat, tapi tuduhan kokainmu masih diproses, kan? Berapa banyak uang tunai? Itu kata kamu ke aku. Aku nggak pernah ketemu kalian, itu ucapanmu. Terima kasih. $20. Tunggu, tidak. Uang $100 di atas adalah satu-satunya pecahan $100 yang ada. Sisanya $5, satu lagi ada 50 dan 20. Mungkin ribuan. Baiklah. Tidak menemukan apa-apa saat memeriksa kendaraan. Mereka pernah terlibat perdagangan dan kokain dan setuju kendaraannya digeledah. Dia mengaku kenal toko di sini, jadi punya banyak uang di kursi depan.
Dia menolak saat kami ingin menggeledah sakunya, dan saya tak punya alasan untuk melakukannya. Nah, saya akan melihat informasinya dan riwayat singkat, lalu kita keluarkan dari sini. Ya. Silakan, mereka tak menemukan obat. Dia pernah didakwa kasus perdagangan kokain. Apa itu? Apa itu? Itu uang saya. Bukan tasnya, tas bening itu. Apa itu? Itu kokain, tangan di belakang, berhenti. Bersikaplah baik, kamu melakukannya di depanku. Bro, aku nggak bergerak. Itu kokain, kelihatannya persis kokain. Kamu keluarkan dari saku, tanya boleh merokok, lalu keluarkan sebungkus kokain. Aku punya uang, bro. Ya, tapi kamu juga punya kokain. Apalagi di sakumu, tasnya kamu bawa? Baiklah. Bro, kamu lagi ngapain, bro? Kamu yang melakukannya, bukan aku. Nah, begitu. Punya sarung tangan cadangan? Oh, Kamu bawa kokain. tunggu dulu, lihat itu. Kamu punya pelatih. Ya, kamu menolak digeledah dan kami menghormati. Setelah izin merokok, kamu keluarkan sekantong kokain dari saku. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Masukkan lagi? Bro, ayolah, bro. Kamu punya satu kantong kokain lagi di sini. Baru saja aku ambil dari saku kamu, ayolah, bro. Lihat. Baru saja aku potong. Itu gampang, bro. Ayolah. Oh, ya Tuhan, bro. Kamu masih punya satu tas. Aku sudah selesai mencari dan akan mundur dulu. Ini sudah cukup banyak kata. Itu untukmu, jangan sentuh. Jangan sentuh itu. Ayo kita pergi dari sini, ayo pergi. Berapa lagi kokain yang kamu bawa? Banyak semuanya? Kurasa begitu. Aku harus angkat, bro. Begini, dengar aku kasih tahu, kami akan geledah kamu, dan kalau kami menemukan semuanya, kalau kamu bisa menemukan semuanya, aku akan nyalakan rokok itu untukmu. Bagaimana? Oke, aku tetap akan menyalakannya. Tetap aku nyalakan untukmu. Baiklah. Kamu lagi mabuk sekarang? Kamu pikir aku lagi mabuk sekarang? Sial, kamu mengeluarkan sebungkus kokain dari saku. Dengar? Dengar. Oke, katakan saja apa yang kamu mau. Kamu memang melakukannya. Aku tidak bilang begitu, tapi itu yang terjadi. Bro. Kenapa itu terbang begitu saja? Ya, aku akan masukkan ini. Kurasa begitu. Oh, bro, nggak ada alasannya. Aku taruh di sini biar nggak terbawa angin. Dia masih harus mengeluarkan lebih dari 1015. Bisa panggil kandang? Bisa. Ini pegang uang itu supaya tidak terbang, dan nanti kami akan ambil dari kamu sebentar lagi. Oke. Aku akan cek sepatunya. Dia pakai satu sandal jepit. Berbalik ke arah lain. Aku akan ambil tas dari mobil. Aku ambil dari kursi depan mobilmu karena tertiup angin. Tidak apa-apa. Setidaknya aku akan merapikan semua barang ini. Aku nggak, santai aja. Santai, bro. Setelah memeriksa kendaraan, kurasa begitu. Sheriff berdiri, pria itu merokok. Ketika dia hendak mengambil rokok, dia juga mengeluarkan sekantong kokain yang coba dia sembunyikan dari kami. Setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut, kami masih menemukan lebih banyak kantong kokain di sakunya. Aku dapat banyak rokok setelah semuanya selesai di sini. Jadi kamu punya rokok dan CBD, baiklah. Ini seperti gigi. Ya, gigi anjing. Pastikan visalinenya tidak hilang. Ya. Aduh, bro. Oke, kamu nggak pakai apa-apa di celana karena lagi joget. Iya, lurus ke bawah. Iya, ada sesuatu yang nyangkut di atas sana. Oh, mari kita lihat. Ada sesuatu di celanamu? Itu akan ketahuan juga bagaimanapun caranya. Kamu mau bicara sekarang atau nanti tambah dakwaan di penjara? Pilih saja. Kalau kamu lakukan, jujurlah. Ada tindak pidana lagi jika masuk penjara. Paham kan? Iya. Kurasa kita sudah melewati bagian jujur sekarang, kan? Sepertinya kita sudah lewat sana. Aku paham. Aku tidak. Oke. Ya. Kamu bangun demi aku. Kamu keberatan melepas sepatu hitam kecil itu untukku? Mari kita pasang kembali bersama peti itu.
Hei, ayo kita lakukan ini. Oke, berbaliklah, sandarkan tubuhmu ke mobil. Aku tidak bisa bilang kamu tidak akan jatuh. Oke. Kenapa kamu harus turun seperti ini? Kami tidak ingin kamu masuk ke lalu lintas dan tertabrak mobil. Kamu dalam pengawasan kami. 3, 2, 6, 2, 1. Sebelum kita mengambil ini untuk semua propertinya. Ya, dia baru ditangkap karena perdagangan kokain bulan Juni. Hanya memeriksa di ladang kopi dan tanda. Search the vehicle and find anything. Sheriff ingin merokok dan membawa sekantong kokain. Dia mengambil rokok dari atas dan butuh korek api. Saya mempersilahkan dia mengambil koreknya, lalu dia mengeluarkan korek dan sekantong kokain dari sakunya. Ini hanya untuk barang bukti. Kokainnya akan dibuang ke air. Saya akan coba lagi. Apa di celanamu? Tidak apa. Kita pasti akan mengeluarkannya. Kamu merasakan sesuatu di dalam sana? Atau kamu hanya menggerakkannya saja? Baiklah, so kita akan mengeluarkannya dari penjara. Bro, aku terharu soal kematian ini. Apa yang kamu harapkan dariku? Ini mungkin jadi salah satu cara paling bodoh untuk tertangkap yang pernah kita lihat di Control Live. Seorang pria dengan kasus perdagangan kokain yang belum selesai. Kukira itu kasus lama, tapi ternyata masih berjalan dan menunggu proses. Ya, luar biasa. Iya. Aku punya banyak maksudku. Kurasa kenapa tidak? Aku jadi milik pribadi di sini kalau mau ambil lengan kanan. Uang dompet jatuh. Oh, oke. Ya, tuh. Sudah berapa lama Anda punya mobil itu dan kapan membelinya? Di sini. Mobil itu milik siapa? Saya mengantar anak-anak. Mobil itu milik siapa? Anak laki-laki saya. Lalu atas nama siapa itu? Anak laki-lakinya. Dia memasukkan atas nama saya. Itu atas nama Anda? Dia raja mana dan membuat saya terkejut. Baiklah, kejuran. Kami akan membawa Anda ke mobil. Silakan duduk di sana. Kami akan memberitahu kapan diproses. Ya. Pak, baik. Anda ingin diantar ke sana? Ya, nanti saya pakaikan itu untuk Anda. Oke, nah seperti yang sudah sering kami katakan, jika sebuah kendaraan digunakan dalam tindak kejahatan berat, seperti mobil skatpack yang kita miliki, jika itu termasuk dalam kategori tersebut dan mereka bisa mengumpulkan buktinya, kami juga akan menempelkan label disita di kendaraan itu. Saya pikir anjing bisa muat di belakang. Nah begitu. 12 gram. Ya. Itu namanya? Itu ada di sinyalnya. Oke. Tapi itu tidak terdaftar, tapi nama anaknya. Bagaimana nama tokonya? Kini ada pembaruan dari St. Lucie County, Florida, saat Deputi Jonathan Shillard dan Sheriff Keith Pearson menghentikan Mercedes-Benz G-Wagon dalam razia lalu lintas. Itu adalah yang pertama untuk acara ini. Yang baru dijual di atas $200.000 dan Rizzo punya beberapa. Kini bersama kita Sheriff Keith Pearson. Sheriff, selamat datang kembali. Anda tampak terkejut saat ini terjadi. Akhir-akhir ini mesti ada yang mengejutkan saya, terutama kebodohan para penjahat. Apa yang kita ketahui tentang pria ini? Ya, kita tahu bahwa dia pernah didakwa sebelumnya karena perdagangan kokain dan dia kembali bertemu dengan para deputi kita. Dan Anda sendiri melihatnya, dia membawa lebih banyak kokain. Dan itu berarti apa? Kendaraannya sudah kami sita dan kini ada di tempat barang bukti untuk proses penyitaan. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Jadi Anda akan menyita kendaraan itu sekarang? Oh, tentu saja. Kami juga sedang memproses semua uang tunai yang dia miliki di sana. Itu digunakan dalam pelaksanaan tindak kejahatan berat. Wow, kalian akan naik kendaraan itu? Ya, kemungkinan besar begitu. Terakhir bersama Pak Sheriff, dia punya mobil bagus bertuliskan kendaraan disita. Sekarang mobilnya bahkan lebih bagus. Ya, itu akan jadi cerita bagus dan membuat iri departemen lain di sini. Baik Pak Sheriff, senang bertemu. Terima kasih sudah kembali.